Selamat datang di channel YouTube saya, Kokman Official, sebuah channel YouTube yang membahas seputar dunia hukum dan politik, baik itu profesi di bidang hukum dan politik, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian juga isu-isu hangat, baik isu hukum maupun isu politik yang terjadi di NKRI dan di dunia internasional. Dalam kesempatan ini yang saya bahas adalah tentang profesi di bidang hukum, secara khusus profesi advokat ataupun pengacara. Kenapa saya bahas profesi pengacara? Karena saya melihat belakangan ini profesi pengacara sangat diminati dan dicintai oleh masyarakat. Dan kebetulan juga saya seorang pengacara. Oleh karena itu, maka perlu saya jelaskan, apabila seseorang ingin menjadi pengacara, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kepada adik-adik yang sedang bersekolah maupun yang sudah tamat SMA sederajat, kepada para orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang pengacara, maka saya jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang pengacara yang profesional. Yang pertama, setelah seseorang tamat SMA sederajat, maka wajib melanjutkan pendidikan ke universitas maupun perguruan tinggi dengan mengambil jurusan sarjana hukum atau sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Setelah menyelesaikan sarjana hukum ataupun sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, maka tahapan selanjutnya adalah mengikuti pendidikan profesi advokat yang disingkat dengan PKPA, yang diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas tertentu. Kalau di Medan ada Universitas Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Peradi, kemudian Universitas Haga Mensen bekerja sama dengan Peradi, kemudian Universitas Islam Sumatera Utara bekerja sama dengan Peradi juga, dan beberapa universitas lainnya. Kalau di luar Medan, saya tidak tahu organisasi advokat bekerja sama dengan universitas mana. Setelah mengikuti pendidikan profesi advokat yang lamanya kurang lebih 3 bulan, maka tahapan selanjutnya adalah mengikuti ujian profesi advokat atau yang disingkat dengan UPA. Apabila lulus, maka tahapan selanjutnya adalah magang selama 2 tahun. Apabila tidak lulus, maka dapat mengikuti ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Apabila tidak lulus, ujian lagi. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan tadi, bagi yang sudah lulus ujian profesi advokat, maka tahapan selanjutnya adalah magang selama 2 tahun. Kalau bisa, saran saya magang itu di kantor-kantor pengacara beken yang punya track record bagus, yang punya pengalaman bagus. Tujuannya apa? Agar setelah nanti dilantik dan berpraktek, maka tidak mengecewakan klien.
Kemudian saya lanjutkan lagi tahapannya. Tadi setelah ujian dan lulus, kemudian magang selama 2 tahun. Setelah magang 2 tahun dan berusia 25 tahun, maka dapat mendaftarkan diri untuk diangkat dan dilantik menjadi pengacara. Mendaftarlah ke organisasi advokat. Setelah mendaftar, nanti akan diangkat oleh organisasi advokat dan kemudian dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan setelah itu sahlah menjadi seorang pengacara dan dapat menjalankan profesi sebagai seorang pengacara untuk menegakkan hukum dan membela hak asasi masyarakat, secara khusus klien. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang advokat. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Saya memohon kepada masyarakat ataupun rekan-rekan yang melihat tayangan saya ini dapat menekan tombol loncengnya dan juga like serta subscribe, dan kalau bisa di-share. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.